Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 3 kelas A yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, walaupun secara virtual, saya menyapa Anda semua ya. Perkenalkan nama saya Kurniawan Arizona. Saya mengampu mata kuliah Elektronika Dasar dan mata kuliah Sains Fisika Sekolah ya, pada kelas 3A. Jadi dua kali kita akan bertemu pada sepekan begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan atau menjelaskan terkait dengan RPS yang sudah dibagikan pekan lalu ya. Jadi seperti yang sudah ada di sini, elektronika dasar termasuk mata kuliah wajib untuk diikuti dan ini sebenarnya sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah elektronika lanjut gitu ya. Nah, SKS untuk mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktik nanti ya. Jadi pada intinya setelah Anda melalui perkuliahan ini nanti diharapkan Anda bisa mampu menganalisis rangkaian elektronika dasar sesuai dengan teori, hukum fisika, dan analisis matematis ya. Khususnya untuk elektronika analog gitu ya. Nah, untuk digital nanti akan kita bahas pada elektronika lanjut. Nah, pada umumnya materi-materi yang akan kita bahas ada beberapa ya. Yang pertama rangkaian listrik DC, yang kedua rangkaian listrik AC, kemudian nanti kita akan bahas tentang teori semikonduktor ya. Kemudian nanti akan kita bahas juga tentang dioda dan transistor. Yang mana transistor ini dibagi menjadi dua, ada yang BJT atau transistor bipolar, bijunction transistor, sama FET ya, field effect transistor atau transistor efek medan gitu ya. Nah, semua materi ini semoga bisa kita bahas selama satu semester dan tentunya saya berharap Anda terus semangat belajar ya. Jangan sampai kendor, apalagi ini masih semester awal. Jika ada yang kurang dimengerti atau dipahami, silakan ditanyakan begitu ya. Jangan malu untuk bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan katanya. Atau banyak bertanya malu-maluin. Ya, jangan juga ya. Ya, silakan dibaca dulu, dipahami, dipelajari. Kalau memang tidak jelas, silakan bisa ditanyakan ke saya atau ke teman Anda yang sudah paham. Nah, terkait dengan penilaian, biasanya saya menilai keaktifan Anda di forum ya, bisa di LMS atau di WhatsApp group, atau nanti kalau misalnya ada pertemuan di kelas ya, saya lihat juga bagaimana keaktifan di kelas gitu ya. Kemudian hal yang perlu juga ketika Anda diberikan tugas, ya silahkan dikumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Jangan sampai eh, dikasih batas 1 pekan, Anda undur-undur jadi 2 pekan. Ini juga menjadi salah satu kriteria gitu ya. Bagaimana Anda proaktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Begitu juga dengan sikap sama attitude gitu ya. Sikap atau bagaimana kosakata yang dipilih ketika kita menchat atau meng-WhatsApp dosen atau mengirim pesan ke dosen, sebaiknya gunakan kata-kata yang memang enak untuk didengar gitu, enak untuk dibaca gitu ya. Jangan sampai menyakiti perasaan dosen kita. Tidak hanya saya tentunya, dosen-dosen yang lain juga. Karena semakin kita dewasa, semakin kita berumur tentunya kita semakin bijak gitu ya, lebih dewasa, tidak hanya dari sisi usia tapi dari sisi sikap, perilaku dan pemilihan kosakata gitu ya. Ini juga penting karena salah satu indikator kesuksesan seseorang tidak hanya diukur dengan
kemampuan kognitif kita saja. Tapi bagaimana kita bersikap, berperilaku itu juga penting. Karena orang lebih senang mengajak orang yang apa istilahnya ya, bersikap baik, bertata budi baik, walaupun dia pas-pasan gitu kemampuan secara intelijensi atau kognitifnya, dibandingkan orang yang cerdas, pintar, tapi sikap dan perilakunya kurang bagus gitu ya. Baik, jadi seperti ini yang perlu juga saya sampaikan ya, masalah sikap dan perilaku. Nanti tentunya nilainya saya akan bagi beberapa persentase untuk praktek sama teori gitu ya. Tapi kalau tidak ikut praktikum gitu ya, otomatis nanti tidak lulus gitu. Ya, jadi semua peserta nanti harus ikut praktikum LDAS. Entah nanti modelnya secara virtual atau secara tatap muka nanti kita atur gitu ya. Apakah pakai perwakilan yang di Lombok saja, nanti data yang diperoleh mengikuti gitu bagi yang di luar Lombok ya nanti kita atur seperti apa ya. Yang penting intinya sekarang bagaimana Anda bersungguh-sungguh dalam belajar begitu. Nah, ini beberapa materi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk penilaian saya bagi menjadi tugas, UTS sama UAS dan praktek gitu ya. Kemudian nilai keaktifan sama presensi itu sebagai nilai bonus saja. Sebagai nilai bonus untuk nilai-nilai UTS atau UAS-nya yang dikira masih kurang begitu. Mungkin itu saja sekilas tentang RPS ya. Jangan berhenti sampai sini. Tetap semangat belajar atau tidak hanya puas dengan materi yang saya sampaikan, silakan dieksplor sebanyak-banyaknya melalui sumber referensi atau media pembelajaran yang lain begitu. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.